Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan, partisipasi rekan-rekan dalam diseminasi saya, yang mana ini salah satu bentuk saya sharing kepada teman-teman dan juga tagihan tugas berupa diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Jadi di sini nanti saya sedikit bercerita tentang modul, sedikit berbagi tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, dan nanti lebih banyak kita sharing saja, diskusi saja, tanya jawab. Jadi kita bisa saling interaktif, ya. Oke. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi wujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, ini salah satu kalimat positif yang bisa membangun semangat, memotivasi rekan-rekan untuk kita bisa berdisiplin positif. Nah, di modul 1 guru penggerak itu terdiri atas 4 modul. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi misi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, yang modul terakhir yang 1.4 inilah yang akan saya sedikit berbagi, sedikit saya bagikan kepada teman-teman. Apa sih yang berada di dalam modul 1.4 tentang budaya positif? Kita bisa lihat dari beberapa pertanyaan yang ada di depan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak rekan-rekan? Setuju ya? Oke. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Lalu yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke, jadi dari 3 pertanyaan yang ada di depan, mayoritas rekan-rekan menjawab setuju. Oke. Nah, nanti apakah pernyataan setuju tadi akan berubah setelah rekan-rekan mempelajari modul 1.4? Ya, mari kita simak apa isi dari modul 1.4 itu sendiri, yaitu tentang budaya positif. Jadi, konsep utama dalam modul budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah, ada banyak langkah-langkah yang bisa kita terapkan. Ya, mulai dari kita mendisiplinkan diri dan sampai pada tahap kita merestitusi siswa yang memiliki permasalahan. Jadi banyak sekali langkah-langkah atau step by step-nya yang harus kita ketahui. Yang pertama, budaya positif sendiri itu apa sih? Ya, jadi seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif. Ya, seperti halnya yang kita sadari, kita sama-sama sadari mungkin bahwasanya guru itu adalah seorang yang harus ditiru, digugu dan ditiru. Artinya kita menjadi panutan, menjadi role model dari murid-murid kita. Jadi alangkah baiknya kita berkelakuan baik dulu agar siswa tadi mampu mencontoh apa yang kita lakukan. Ya. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, kembali sebenarnya semua permasalahan yang ada di sekolah, ya ini awalnya saya juga kurang setuju bahwasanya menurut
Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba pada murid. Ya. Kalau di sini kita harus berpihak pada murid. Jadi segala sesuatunya itu acuannya adalah murid. Bagaimana kita 100% memberikan yang kita miliki kepada murid. Jika sesuatu terjadi, maka yang disalahkan bukan murid sebenarnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita harus tahu dulu apa problemnya, di mana letak kesalahannya. Tidak semata-mata sebuah problem yang terjadi pada siswa lalu murid tersebut yang salah. Nah, kalau filosofi Ki Hajar Dewantara harus semuanya kembali pada murid. Kita menghambakan murid, kita berpihak pada murid. Keputusan-keputusan itu dibuat sejatinya untuk murid. Ya, jadi kepentingan murid itu sendiri. Next, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini seperti yang sudah kita lakukan, bahwasanya paradigma kita beralih ke P5. Ya, profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya tadi menekankan bahwasanya seorang murid itu punya dua kodrat. Kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam ya yang bawaan dia sejak lahir, kondisi dia sejak lahir. Ya, yang kita tidak mampu merubahnya secara langsung, ya. Tetapi yang kita mampu imbangi adalah dengan perubahan zamannya. Bagaimana kita melakukan pembelajaran mengikuti dengan perubahan-perubahan zaman. Kalau saya boleh mengutip seperti apa yang disampaikan Pak Mujahid beberapa waktu lalu, bahwasanya guru itu adalah layaknya seorang petani, layaknya seorang pekebun, di mana ketika dia menanam sebuah biji jagung ataupun biji padi, maka janganlah berharap jagung yang ditanam akan menghasilkan padi, menghasilkan beras. Maka kita hanya bisa merawat jagung yang kita tanam dan berharap jagung yang akan tumbuh. Disitulah peran petani, bagaimana peran petani menjaga agar tanamannya menjadi berkembang dengan baik, lebat buahnya, dan tidak terkena hama. Tetapi tidak untuk merubah sebuah jagung menjadi padi. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, yang mana ini dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang beriman dan bertakwa, berbhinneka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Biasanya tertekan. Ketika kita diminta untuk melakukan suatu disiplin, itu adalah suatu paksaan, seakan-akan. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwasanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar biasanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, ini yang diperlukan. Bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik. Jadi bukan ada motivasi yang dari luar, seperti penghargaan tadi. Pemberian penghargaan tadi setuju bahwa saya dapat meningkatkan pembelajaran. Tetapi sebenarnya motivasi intrinsik, ekstrinsik yang dari luar berupa penghargaan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan penghargaan, tidak dimulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana kita membentuk disiplin positif ini harus dimulai dari diri sendiri. Ya, jadi
ini yang perlu ditekankan pada siswa. Jadi membuat motivasi intrinsik itu sendiri, bagaimana bisa memunculkannya. Lalu yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, yang dikhawatirkan adalah murid kita patuh pada kita karena mereka takut. Nah, itu. Ada Pak Pras, baju saya tidak rapi, maka saya akan mendapatkan hukuman. Nah, yang seperti ini yang tidak tepat. Mungkin pemikiran kita selama ini dengan seperti itu, siswa akan patuh, akan taat. Tetapi ternyata dari segi psikologi ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi bagaimana menimbulkan motivasi dari diri sendiri agar bisa berpakaian rapi tanpa dengan sepengetahuan Pak Pras dia tetap rapi. Dia tetap memasukkan pakaiannya, menggunakan pakaian yang sesuai, menggunakan sepatu yang sesuai. Ini yang harus ditanamkan dan memunculkan motivasi itu yang sangat sulit bagi saya. Saya pun sendiri masih perlu memunculkan motivasi dari diri saya untuk bisa lebih baik lagi. Ya, apalagi murid-murid kita ya, masih perlu bimbingan, pendampingan, ya, sehingga harus diyakinkan terus. Disiplin positif. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dari segi psikologi, kebutuhan dasar manusia ini ternyata ada 5. Ya, ada bertahan hidup, survival, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan, lalu kebebasan dan kesenangan. Dan ternyata jika kebutuhan dasar manusia ini yang kelima-lima ini tidak terpenuhi salah satunya, dia akan melakukan mana yang mereka anggap kurang. Contoh, pernah tidak mendapati seseorang atau murid kita yang mencari perhatian. Ya, sering. Bisa jadi karena dia dalam dirinya sedang membutuhkan rasa perhatian, membutuhkan kasih sayang, sehingga dia mencari kebutuhan itu di orang lain. Ya, jadi dia mencari kebutuhan itu di orang lain. Sama halnya seperti murid kita yang bandel gitu, sering mengganggu temannya. Berarti dia sedang apa nih, kebutuhan apa yang sedang dia inginkan? Bisa saja dia butuh pengakuan. Ya, dia sedang butuh pengakuan, dia sedang butuh rasa saya ini ada loh di sini. Ya, jadi dia butuh pengakuan. Nah, jadi dari 5 kebutuhan ini harus terpenuhi semua agar anak tadi punya keseimbangan. Ya. Ini contohnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal, ini yang saya katakan tadi, bukan motivasi dari diri. Bahwasanya saya akan berkelakuan rapi, berpakaian rapi, berkelakuan baik karena diri saya sendiri, bukan karena dihukum, bukan karena hukuman. Nah, jadi yang sebaiknya adalah karena motivasi intrinsik, bukan dari eksternalnya. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal juga. Nah, seperti pertanyaan pemantik yang ada di depan tadi. Dan ternyata itu juga kurang tepat dalam proses belajar sebenarnya. Yang ditakutkan adalah ketika dia sering mendapatkan imbalan, dan ketika suatu saat kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan, dia akan
males-malesan. Nah, itu dia imbasnya. Jadi itu motivasi eksternal. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi menimbulkan motivasi dari diri. Nah, ini yang perlu dibedakan nantinya. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman atau penghargaan. Ya, sifatnya hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, minder. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Ya, makanya kembali beberapa waktu lalu sistem rankingan itu sudah ditiadakan sebenarnya. Ya, karena itu tadi akan sedikit mendiskriminasi bagi yang rankingnya berada di bawah dengan yang di atas. Nah, makanya pada kurikulum 2013 itu sudah mulai dikurangi atau sudah mulai dihilangkan dalam penggunaan sistem rankingan. Nah, oke. Nah, yang perlu dilakukan seharusnya adalah yang seperti ini, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi sifatnya lebih pada jika saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Bukan malah dia akan takut terhadap hukuman yang akan diberikan. Seperti itu. Restitusi. Ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini mungkin yang hubungannya juga ada dengan guru BK, ya. Jadi mungkin guru BK juga sudah menerapkan yang seperti ini pendekatannya. Jadi sebelum dia mengambil kesimpulan apa yang terjadi, dia melakukan pendekatan kenapa, lalu sampai pada akhirnya nanti siswa tadi bisa mencari atau memecahkan masalahnya sendiri. Ya. Bukan kita dengan hukuman lalu itu akan selesai, tidak. Tetapi bagaimana kita mengajak murid tadi agar dia bisa menemukan solusinya, memecahkan masalahnya sendiri. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Oke. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawanan, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu yang saya katakan tadi, solusinya, dan siswa mampu memecahkan solusinya sendiri. Itu yang diharapkan, sehingganya tidak ada lagi yang namanya hukuman sifatnya. Nanti beralih pada keyakinan, sama seperti kita meyakini bahwasanya berbuat salah dalam suatu agama itu dosa, ya kan? Kita yakin, sehingga ketika kita yakin terhadap perbuatan yang salah akan menimbulkan dosa, maka apakah kita akan melakukan tindakan yang salah? Tidak, karena kita yakin. Maka keyakinan inilah yang akan dibentuk, keyakinan inilah yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, ini perbedaan sedikit. Contoh, siswa sering tidak mengerjakan tugas. Jika hukuman, seperti apa contohnya? Guru menghukum siswa tersebut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebanyak 3 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Nih, Haikal tidak mengerjakan tugas, maka dia melakukan hukuman berupa nyanyi lagu Indonesia Raya sebanyak 3 kali di depan kelas.
akhirnya dia takut, maka dia akan belajar. Itu yang sifatnya hukuman, tidak berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan. Contoh misalnya juga yang pernah saya lakukan, menghukum, ya, berjemur di lapangan, lari di lapangan. Ini bukan merupakan tindakan yang tepat, ya. Apalagi siswa sendiri psikologisnya semakin dia dihukum, maka dia akan semakin memiliki kelakuan yang lebih lagi, karena tidak dia akan sedikit membangkang, tidak patuh terhadap hukuman itu, dia akan mengulanginya lagi, ya. Lalu yang kedua, konsekuensi. Bagaimana jika kita memberikan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini yang disebut dengan konsekuensi. Misalnya, Haikal terlambat mengikuti kegiatan olahraga, misalnya pelajaran olahraga, maka Parafa memberikan konsekuensi karena Haikal terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Dia harus pemanasan, ya, lebih lama daripada temannya yang sudah duluan. Itu yang disebut dengan konsekuensi, ya. Jadi tidak lantas Haikal lambat masuk ke pelajaran olahraga lalu dia diminta untuk membersihkan WC. Nah, ini hukuman namanya. Nah, ini yang tidak tepat dilakukan. Lalu bagaimana dengan restitusi? Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pendekatannya pada internal kalau restitusi itu. Jadi kenapa kamu bisa terlambat? Ya, apa yang kamu lakukan ini benar misalnya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya internal itu lebih bisa nanti diresapi oleh siswa dan akhirnya dia menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Ini yang berupa keyakinan. Jadi restitusi itu seperti itu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, ini yang pertama tadi ya, yang selalu saya katakan, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang ideal dari seorang guru dalam memperlakukan muridnya? Sebagai penghukumkah, sebagai pembuat bersalahkah, atau sebagai temankah, pemantaukah, atau manajer? Yang mana Ibu? Sebagai teman. Oke. Sebagai teman, cenderung ya kita bisa lebih akrab dengan murid kita. Tetapi ternyata dengan sebagai teman itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Kita cenderung, oh ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu yang akan membantu misalnya. Nah, jadi siswa tidak akan mampu menyelesaikan dirinya sendiri, tidak mampu mandiri. Kalau kita sebagai teman, sebagai penghukum pun demikian, kita juga tidak dibenarkan. Misalnya itu tadi, saya sebagai guru piket, kamu datang terlambat, silakan di sana bersihkan WC. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Itu tidak dibenarkan. Lalu membuat rasa bersalah pun demikian. Bagaimana kamu ini terlambat saja. Setiap hari kamu kerjanya terlambat. Nah, itu membuat rasa bersalah. Bagaimana dengan pemantau dan manajer? Ya, sebenarnya kita ditekankan pada pemantau dan manajer, teman, pemantau, manajer. Tetapi yang lebih ditekankan nanti kita sebagai manajer, kita mampu mengelola emosi siswa, ya, sehingganya dia bisa kita ajak ngobrol internal dan dia bisa memecahkan solusinya tadi itu seperti segitiga restitusi yang saya katakan. Jadi posisi manajer itu adalah mengajak siswanya ngobrol, ya, tetapi ini tidak semata-mata setiap hari dilakukan. Misalnya ada siswa terlambat, langsung kita sebagai manajer tidak, tetapi perlu beberapa kali misalnya
perlakuan, misalnya dia melakukan kesalahan beberapa kali, baru kita panggil, kita sebagai manajer, lalu kita tanya dia secara man to man, dari face to face gitu. Lalu kita mencari permasalahannya dan dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu yang berikutnya, ini contohnya, patuhi aturan sekolah atau berdiri di depan barisan, membuat merasa bersalah. Beberapa kali gue harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini kalimat-kalimat ya. Ayolah, yang penting buat ibu bangga, kalian tidak apa-apa, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah itu teman. Lalu memantau kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Lalu yang manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini. Jadi contoh kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada setiap kontrol ini seperti ini, seperti di depan. Keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas ini yang harus dibentuk. Jadi sama halnya yang tadi saya kasih contoh, bahwasanya dalam kita beragama kita meyakini bahwasanya kita berbuat salah adalah dosa dan berbuat kebaikan kita akan mendapatkan pahala. Sama seperti itulah kita meyakini bahwasanya siswa tadi bisa punya kedisiplinan positif, berbudaya positif jika dia yakin di dalam dirinya sendiri. Ya, misalnya berbuat kesalahan itu tidak benar, mengganggu teman itu tidak benar, menyontek itu tidak benar, maka keyakinan kelas itu yang harus dibuat. Ya, atau kalau kita mengenalnya dulu, mungkin peraturan kelas, dilarang membuang sampah. Nah itu kata dilarang itu lebih pada peraturan, tetapi bagaimana merubahnya menjadi keyakinan. Ya, misalnya diganti menjadi bersih itu indah. Maka jika kita ingin indah kelas kita, ruangan kita harus bersih. Seperti itu. Diganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Oke, lalu demi keyakinan kelas, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lebih baik dia yakin daripada dia terkekang dengan peraturan. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berkelakuan begini atau begitu. Jadi itu tadi, jika kalimatnya peraturan itu sedikit konotasinya sedikit negatif, maka diganti menjadi sebuah keyakinan. Karena pada dasarnya jika kita yakini, maka itu akan muncul dari diri kita, motivasi diri, motivasi internal, motivasi intrinsik. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata. Itu tadi, bersih itu indah, maka diganti, dilarang membuang sampah itu diganti dengan bersih itu indah. Itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Yang universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Lalu berikutnya ini segitiga restitusi. Bagaimana kita membuat atau menindak dari sebuah permasalahan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya contoh kalimatnya gitu ya. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal kenapa dia bisa melakukan itu, menanyakan tentang keyakinannya. Oke, dan ini terakhir, saya rasa slide terakhir, sedikit motivasi ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer atau pendidik,
yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Demikian dari diseminasi singkat saya tentang budaya positif. Mungkin sedikit berinteraksi dengan teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk sudah berpartisipasi dalam diseminasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.